Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan pH asam basa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa larutan atau sifat larutan itu kan dibagi menjadi dua. Ada larutan yang sifatnya asam, ada larutan yang sifatnya basa. Kemudian asam itu juga dibedakan menjadi dua sesuai dengan proses ionisasi H+-nya. Ada yang disebut dengan asam kuat, kemudian ada yang disebut dengan asam lemah. Pun juga gitu ya. Basa itu ada basa kuat, juga ada basa lemah. Di mana menurut teori Arrhenius, asam itu disimbolkan dengan adanya ion H+. Maka untuk menentukan pH asam itu didasari oleh banyaknya konsentrasi H+. Kalau basa itu disimbolkan dengan adanya ion OH- dalam larutannya. Maka untuk menentukan pH basa itu yang berperan adalah konsentrasi OH-nya. Nah, untuk mencari pH asam kuat, kita cari dulu adalah konsentrasi H+-nya dengan rumus A kali Ma. Ya, A itu adalah valensi asam atau banyaknya H+. Kemudian kalau Ma itu adalah konsentrasi asam. Ya. Di sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan konsentrasi sebuah larutan. Ya, bisa dengan M sama dengan N per V atau yang lainnya, ya. Kemudian kalau menentukan asam lemah untuk mencari H+-nya gitu ya. Jadi mau asam kuat atau asam lemah itu sama, tergantung oleh nilai konsentrasi H+-nya. Kalau kuat itu karena dia terionisasi sempurna, maka yang dihitung adalah valensi asamnya. Ya, tapi kalau konsentrasi H+ itu karena tidak terionisasi sempurna, maka ada tetapan setimbangan asam di mana nilainya adalah Ka yang sama dikali dengan konsentrasi asam tapi diakarkan. Ya. Itu. Ka adalah tetapan kesetimbangan asam yang nilainya sudah biasa diketahui atau nanti juga bisa ditentukan. Ya, kemudian Ma itu adalah konsentrasi asam, ya. Nah, ketika sudah diketahui nilai H+-nya, maka kita bisa menentukan nilai pH-nya yang rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Ya, jadi intinya adalah kita mencari nilai konsentrasi H+-nya dulu. Tuh. Ini juga sama dengan basa. Bedanya kalau asam itu H+, kalau basa OH-. Kalau basa kuat, maka kita tentukan nilai konsentrasi OH-nya dulu dengan B kali Mb. Ya, B itu valensi basa, jadi jumlah OH-. Kalau Mb itu adalah konsentrasi basa. Ya, ini konsentrasi basa. Ini valensi basa atau OH-nya. Ya, kalau lemah sama, kita nyari nilai OH-nya dulu. Karena dia terionisasi sebagian atau tidak sempurna, maka menggunakan tetapan kesetimbangan basa yang dikali konsentrasi basanya, diakarkan pangkat 2. Ya. Nah, kemudian pH-nya gimana? Kalau untuk derajat kebasaan itu menggunakan pOH. Ya, rumusnya sama min log konsentrasi OH. Nah, untuk nilai derajat kebasaan itu adalah pOH yang nilainya adalah min log konsentrasi OH-. Nah, kita tahu bahwa penyebutannya itu kan nggak ada pOH ya, tapi baik asam maupun basa semuanya adalah pH. Di mana pH asam itu kurang dari 7, kalau pH basa itu lebih dari 7. Maka yang digunakan adalah
dari tetapan kesetimbangan air gitu ya. Kita tahu kan bahwa pH ditambah pOH itu akan sama dengan 14. Maka pH basa itu dicari dari pH sama dengan 14 min pOH. Ya, nanti kenapa pakai ini? Karena kalau kita nyari pOH nanti nilainya juga di bawah 7, padahal nilai pH basa yang biasa umumnya dipakai adalah di atas 7. Maka dari pOH kemudian kita cari pH-nya gitu ya, dengan rumus 14 min pOH. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal gitu ya. Yang pertama ini ada soal, misal diketahui nilai Ka tetapan kesetimbangan asam dari CH3COOH yaitu 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi ion H+ dalam larutan CH3COOH 0,4 molar itu berapa gitu ya. Nah, maka kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah konsentrasi H+. Kalau ada nilai Ka-nya berarti dia termasuk asam lemah gitu ya. Maka rumusnya apa? Yaitu adalah akar Ka kali Ma. Iya kan? Ka-nya diketahui ya, yaitu 10 pangkat min 5. Ma-nya berapa? Ini konsentrasi CH3COOH dalam larutan adalah 0,4 molar. Ya udah, berarti langsung dimasukkan 0,4 ya, berarti hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ya kan. Akarnya berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Itu adalah nilai dari konsentrasi H+-nya. Ya, mudah kan? Kita masuk contoh yang kedua. Ini masih soal yang relatif mudah ya. Nah, ditanyakan konsentrasi H3O+ dalam larutan BaOH 2 kali 0,05 molar. Kita tahu H3O+ itu sama dengan konsentrasi H+. Tapi yang di sini kok diketahui larutannya BaOH 2 kali, padahal kita tahu kalau ada OH-nya berarti dia sifatnya basa ya, apalagi ini alkali tanah kan. Ketika dia terionisasi, BaOH 2 kali terionisasi jadi apa? Menjadi Ba2+ plus 2 OH-. Ya, karena tidak ada nilai Kb-nya, maka dia adalah basa kuat. Kita tentukan dulu dari basa kuat, maka kita bisa tahu nilai konsentrasi OH-nya. Ya, kalau basa kuat berarti B kali Mb. Di mana B-nya itu berapa jumlah OH-nya? Ada 2. Maka 2 kali konsentrasinya berapa? 0,05 ya, berarti 2 kali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat min 1 ya kan. Nah, berarti konsentrasi ion H3O+ nya berapa? Kita tahu bahwa dari nilai Kw gitu ya, tetapan konsentrasi tetapan kesetimbangan air, kalau hasil per H+ dikali OH- itu akan sama dengan 10 pangkat min 14 ya, H+ atau sama dengan H3O+. Maka ketika ditanyakan konsentrasi H+, berarti 10 pangkat min 14 dibagi konsentrasi OH-nya ya kan, yang diketahui OH-. Maka 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 13. Nah, ini konsentrasi yang sangat kecil. Kenapa? Karena BaOH tadi kan sifatnya basa kuat kan, tetapi kenapa dalam larutannya itu ada H+? Dari mana asal H+-nya? Yaitu berasal dari air yang di dalam
atau air yang sebagai pelarutnya BaOH2 kali kayak gitu ya. Jadi asalnya adalah dari air yang digunakan sebagai pelarut tersebut, maka konsentrasinya sangat kecil. Kita masuk soal ketiga. Ini juga masih soal yang mudah. Kalau tadi yang 1, 2 kita menentukan konsentrasi H+ gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan nilai pH-nya. Misal ada larutan asam ya. Dari mana tahu asam? Karena di situ ada H2SO4 yang sudah sangat kita kenal sebagai asam kuat yang nilai konsentrasinya adalah 0,02 molar. Mempunyai pH berapa gitu ya? Maka kita tahu H2SO4 adalah asam kuat. Maka kita tentukan dulu nilai H+-nya, yaitu A kali Ma. A-nya berapa? Kita tahu bahwa H2SO4 itu ketika terionisasi menjadi H+ plus SO4 2-. Di sini jumlahannya 2, maka ion H+-nya juga ada 2. Maka valensi A-nya berapa? Yaitu 2. Konsentrasinya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Berarti H+-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Maka langsung dimasukkan aja nilai pH-nya berarti min log 4 kali 10 pangkat min 2. Min ketemu pangkat minnya berarti jadi 2 ya. Kemudian 4 karena bukan pangkat jadi tetap min log 4. Ya udah, berarti pH asam H2SO4-nya berapa? Yaitu 2 min log 4. Gitu. Kita masuk soal selanjutnya. Kalau tadi asam, kita sekarang menentukan basa. Ya, ada larutan NH4OH 0,01 molar. Kemudian diketahui Kb-nya. Kalau dia diketahui Kb-nya berarti termasuk basa lemah gitu ya. Nah, Kb-nya bernilai 1,1 kali 10 pangkat min 8. Kemudian berapa nilai pH-nya? Maka kita tahu kalau dia basa kita tentukan dulu konsentrasi OH minnya. Karena dia termasuk basa lemah, maka rumusannya adalah Kb dikali Mb. Kb-nya berapa? Kb-nya 1,1 kali 10 pangkat min 8. Mb-nya adalah 10 pangkat min 2. Ya, maka hasilnya adalah akar 1,1 kali 10 pangkat min 10. Nah, nanti akar 1,1 kan nggak diketahui nilainya berapa gitu ya. Boleh menggunakan kalkulator. Kalau enggak ya tetap aja ditulis akar 1,1 kali 10 pangkat min 5. Jadi yang dikeluarkan itu adalah 10 pangkat min 10-nya ya. Maka nanti bisa dicari nilai POH-nya ya. POH-nya berapa? Berarti kan min log akar 1,1 kali 10 pangkat min 5 ya. Berarti yang turun ke depan itu adalah 5-nya min log akar 1,1 ya. Nah, nilai pH basa itu kan di atas 7 kan. Nah, padahal POH itu nilainya 5, maka dari POH kita cari pH-nya yaitu 14 min 5 min log akar 1,1. Berarti hasilnya adalah 14 dikurangi 5 itu 9. Min ketemu min jadi plus. Jadi 9 plus log akar 1,1. Nah, akar 1,1-nya boleh dicari dengan kalkulator ya, kayak gitu. Kalau nggak nanti diketahui. Itu berarti nilai pH basa lemah di atas adalah 9 plus log akar 1,1. Dari min jadi plus ya, silakan diingat-ingat.
Nah, kita masuk ke soal yang kelima. Ini mungkin lebih sedikit susah gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak disuruh menentukan nilai pH-nya, tapi nilai pH-nya diketahui, tapi yang ditanyakan adalah konsentrasinya. Jadi ada suatu basa lemah LOH gitu ya, dimisalkan senyawanya adalah LOH, memiliki pH sebesar 10 plus log 5. Nah, jika KB LOH-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5, maka berapa konsentrasi basanya gitu ya. Yang ditanyakan berarti apa? Konsentrasi basa berarti konsentrasi OH-nya. Ini berapa? Gitu ya. Nah, kita tahu dulu bahwa kita punya nilai pH gitu ya. Nah, nyari konsentrasi OH- itu kan berasal dari POH kan? Ya. Nah, maka sebelumnya kita tahu bahwa pH tadi berasal dari 14 min POH ya. pH-nya berapa? 10 plus log 5 sama dengan 14 min POH. Maka POH-nya berapa? Berarti kita bisa cari POH sama dengan 14 min 10 plus log 5 gitu ya. Berarti 14 min 10 adalah 4, min ketemu plus adalah min log 5 ya. Berarti nilai POH-nya itu adalah 4 min log 5 ya. Jadi kita nyari dulu dari nilai pH ke POH, karena konsentrasi OH- itu dicari dari POH-nya ya. Kemudian POH itu kan adalah min log konsentrasi OH- kan? Oh salah, konsentrasi basa itu bukan OH- ya, tapi adalah MB ya. Konsentrasi basa itu adalah MB-nya, bukan OH-nya ya. Maka di sini kita bisa menentukan dulu konsentrasi OH- dari nilai POH. Kalau POH-nya 4 min log 5, berarti konsentrasi OH- kita bisa tahu kan, yang jadi log 5 itu berarti jadi konstanta di depannya ya. Kemudian kalau dia 4 di atas, tunggal di depan, itu berarti jadi pangkatnya, yaitu 10 pangkat min 4 ya kan. Karena dari sini kalau matematikanya nanti belajar sama Ustadz matematika tapi kalau dari 4 min log 5 itu kan berasal dari 5 kali 10 pangkat min 4 yang diminlogkan kan ya, kalian tahu itulah ya. Nah, maka konsentrasi OH- kita dapat nilai adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa konsentrasi OH- itu kan B kali MB. Ini kalau kuat, kalau itu lemah berarti apa tadi? Akar KA kali KB kali MB ya. Maka KB-nya berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 5. MB-nya yang ditanyakan, konsentrasi OH- adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti dihilangkan akarnya dulu dengan dikuadratkan, ya kan? Berarti kan diakarkan toh, kalau diakarkan berarti di sini 25 kali 10 pangkat min 8 akan sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 kali MB ya. Berarti MB-nya itu adalah 25 kali 10 pangkat min 8 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 5. Berarti hasilnya berapa ini? 25 dibagi 2,5 itu adalah, atau dijadikan 25 ya. Berarti ini kan 25 juga. Kalau komanya hilang berarti ini pangkat min 6.
ya kan, karena ke kanan. Kemudian berarti 25 bisa dicoret, berarti tinggal 10 pangkat min 2 ya, min 8 dikurangi 6 berarti tinggal min 2. Berarti konsentrasi basanya adalah 10 pangkat min 2 molar. Sudah seperti ini, silahkan dicermati. Sekarang Ustazah akan membahas tentang menentukan pH suatu larutan uji gitu ya, tapi tidak diketahui konsentrasi apa-apanya atau apanya, tapi diketahuinya dari indikator larutannya. Ya, kita tahu bahwa ada indikator buatan seperti metil merah, bromtimol biru, fenoftalin, timol hijau dan lain-lain yang punya range pH tertentu dengan warna tertentu, gitu ya. Kemudian hasil pengujiannya itu menghasilkan warna sesuai dengan range pH-nya. Maka dari situ kita bisa menentukan nilai pH-nya. Ya. Misal ada yang larutan indikatornya itu yang digunakan ada metil merah, bromtimol biru itu BTB, PP itu fenoftalin sama timol hijau. Ya, metil merah itu rentang pH atau perubahan indikatornya itu merah sampai kuning, yang nilai pH-nya adalah 4,2 sampai 6,3, yang artinya ketika dia di bawah 4,2 itu menghasilkan warna merah. Kalau dia di atas 6,3 berarti dia menghasilkan warna kuning. Kalau dia di antaranya pH-nya di antara 4,2 dan 6,3 berarti warnanya juga di antara merah dan kuning. Gitu ya, berlaku untuk semua juga. Nah, kalau sekarang misal kita tentukan pH limbah A dulu. Dari hasil pengujian dengan metil merah, limbah A itu menghasilkan warna kuning. Maka pH-nya berapa? Kalau dia menghasilkan warna kuning, berarti pH untuk yang metil merah MM itu adalah dimulai dari 6,3 ke kanan ya, atau di atas 6,3. Kemudian ketika di uji dengan PTB itu menghasilkan warna biru. Menghasilkan warna biru berarti pH-nya berapa? Yaitu 7,6 ke atas gitu ya. Nah, yang pertama 6,3, yang kedua 7,6. Berarti 7,6 letaknya di mana? Pasti di kanannya 6,3 kan? Ya, jadi kita pakai kayak garis bilangan gitulah ya, dari kiri ke kanan, semakin ke kanan semakin besar ya kan. Maka ini hasil uji dengan BTB-nya yaitu 7,6 itu kan ke kanan. Kemudian limbah A, ini limbah A ya, diuji dengan fenoftalin itu menghasilkan tidak berwarna. Kalau tidak berwarna berarti pH-nya berapa? Yaitu di bawah 8,3 ya kan? Karena tidak berwarna sampai merah itu 8,3 sampai 10. Berarti kalau dia menghasilkan tidak berwarna, pH-nya di bawah 8,3. 8,3 atau di bawahnya. Berarti 8,3 dimulai dari mana? Di kanannya 7,6 kan? Di sini misal ya. Tapi tanda panahnya adalah ke kiri. Ini 8,3 itu ya. Kemudian yang terakhir diuji dengan timol hijau TH, menghasilkan warna biru. Menghasilkan warna biru berarti pH-nya berapa? Yaitu 2,8 ke kanan ya kan. Boleh ditulis di sini, boleh. Di sini 2,8 ke kanan karena warnanya biru. Nah, sekarang pH-nya berapa berarti kisarannya? Untuk menentukan kisaran pH limbahnya itu ada dicari potongan yang semua dari keempat indikatornya itu kena ya. Kalau ini kalau mulai dari 6,3 kan 7,6-nya nggak kena kan? Itu ya. Nah, kalau dimulai dari 2,8 6,3 yang sebelum ini kan juga nggak kena, maka yang diambil itu adalah yang semua garis kena. Itu berarti dari 7,6
sama 8,3. Ya kan? Ini kan ketika metil merah dia kena, bromtimol biru dia kena, fenolftalin dia kena, kemudian timol hijau dia juga kena. Berarti range pH-nya berapa? Oh, berarti pH limbah A, dia pH limbah A itu di kisaran lebih dari 7,6 tapi kurang dari 8,3. Ya, berarti nilai limbah A atau pH limbah A itu antara 7,6, lebih besar dari 7,6 dan lebih kecil dari 8,3. Ini bisa sama dengan. Sekarang kita masuk ke yang limbah B. Tadi kan menentukan pH limbah A udah kan, sekarang menentukan pH limbah B. Masih sama caranya, kita cari trayeknya satu-satu gitu ya. Ini limbah B dengan metil merah, dia menghasilkan warna apa? Merah. Kalau dia menghasilkan warna merah, berarti nilai pH-nya itu adalah 42 ke kiri. Iya kan? Ya, karena dimulai merah sama kuning. Kemudian dengan BTB, dia menghasilkan warna apa? Dia menghasilkan warna kuning. Kalau dia menghasilkan warna kuning, berarti nilai pH-nya adalah di bawah 6 atau 6 di bawah gitu ya, 6 ke bawah gitu ya. Maka nilainya dimulai dari sini ya, 6 kan lebih kanannya dari 4,2. Berarti ini 6,0. Kemudian dengan fenolftalin itu menghasilkan tidak berwarna. Berarti pH-nya berapa? Yaitu 8,3 ke bawah gitu ya. Maka di sini juga 8,3 ke kiri. Ya kan? Nah, yang terakhir itu warnanya adalah dihasilkan warna biru. Padahal biru itu nilainya 2,8 ke kanan. Berarti bisa dimulai dari sini. Gitu ya. Ini 2,8 ke kanan. Nah, berarti nilai pH limbah B-nya berapa? Ingat, dicari batas yang semua garisnya kena gitu ya. Maka kalau 2,8 kan 4,2, 6,2, 8,3 ketika ke kiri semua itu kan melewati 2,8 kan. Maka kita bisa membuat garis 2,8 dulu. Kemudian kalau 8,3 ada yang nggak kena, maka yang bisa kena semua adalah yang 4,2. Ya, maka pH limbah B itu di kisaran lebih besar dari 2,8, lebih sama dengan atau lebih besar gitu ya dari 2,8 dan lebih kecil atau sama dengan dari 4,2. Gitu mudah ya. Jadi silahkan dicermati dari mana mereka hasilnya itu mereka kemudian trayeknya itu kemana gitu ya. Nanti kalau misal merah sama kuning itu jadi orange gitu ya. Nah, berarti kalau dia limbah hasil pengujiannya jadi orange, itu nilai pH-nya berapa? Oh, berarti nilai pH-nya ya di tengah-tengah antara 4,2 sampai 6,3 gitu ya. Misal kuning sama biru nanti menghasilkan hijau gitu ya. Nah, hijau itu berarti ketika limbah A misal menghasilkan warna hijau, berarti nilai pH-nya berapa? Ya, berarti nilai pH-nya di tengah-tengah yaitu 6,0 sampai 7,6 gitu ya. Tuh, jadi enggak ada panah ke kanan atau ke kiri, tapi nilainya di antara range start tersebut gitu ya, atau rentang tersebut. Itu dari Ustazah. Semoga paham dan silakan difahami.